Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para warga sekolah? Masih balik lagi nih bareng sama Mas Eka pastinya di channelnya Mas Eka tentunya ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang PPDB tahun 2023 nih untuk PPDB DKI Jakarta ya. Di mana tinggal menghitung hari ya, bahkan beberapa sudin sudah mulai melakukan sosialisasi ke stakeholder yang ada ya, kayak misalkan RT, RW, terus Kada Dasa Wisma, pokoknya ke kelurahan-kelurahan bahkan sampai tingkat paling bawah ya, kayak jenjang RT-nya ya, itu sudah disosialisasikan dari Sudin. Tujuannya agar informasi ini bisa sampai ke masyarakat langsung gitu ya. Seru banget gitu ya kan, bahkan di wilayah Mas Eka tadi pagi ya jam 9 itu dilaksanakan, kemudian Mas Eka juga menyaksikan live streamingnya dari wilayah Jakarta Timur juga sama, dia live streaming untuk sosialisasi PPDB-nya ya dari tingkat Sudinnya ya. Nah, kalau melihat timeline-nya sesuai dengan jadwalnya di video sebelumnya ya, tanggal 10 Mei ya 2023, tinggal menghitung hari lagi nih ya. Itu dimulai pra pendaftaran. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi bagaimana sih cara melakukan pra pendaftaran, mekanismenya apa aja, dokumennya apa aja yang harus disiapkan ya. Kemudian websitenya untuk pra pendaftaran itu apa ya. Setelah melakukan pra pendaftaran harus bagaimana. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi ya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Oke, Mas Eka akan mulai ya. Nanti Mas Eka akan berikan tutorialnya ya, tapi sekarang di depan Mas Eka akan mengingatkan kembali bahwa pra pendaftaran ini dilakukan hanya untuk ya jenjang yang mau masuk ke jenjang SMP dan SMA serta SMK. Jadi kalau SD, sekali lagi SD tidak ada pra pendaftaran. Nah, untuk yang melakukan pra pendaftaran itu siapa aja Mas Eka? Itu sudah Mas Eka bahas di video sebelumnya, Mas Eka akan highlight sedikit aja ya. Jadi yang melakukan pra pendaftaran adalah yang pertama nih ya, siswa yang berasal dari sekolah luar DKI Jakarta ya. Sekolahnya di luar DKI Jakarta ya, tapi dia ber-KK DKI Jakarta dan ingin melanjutkan sekolahnya di DKI Jakarta, maka dia wajib melakukan pra pendaftaran tuh ya. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, bagi siswa yang di tahun sebelumnya atau lulusan tahun sebelumnya tidak bersekolah ya, tidak bersekolah dan ingin berencana melanjutkan sekolah kembali, atau dia putus sekolah di tahun kemarin dan ingin melanjutkan sekolah kembali di DKI Jakarta tentunya dengan KK DKI Jakarta, itu wajib melakukan pra pendaftaran. Dan yang ketiga adalah sekolah dari satuan asing ya, itu wajib melakukan pra pendaftaran. Kalau misalkan ya dia sekolahnya di DKI Jakarta, kakaknya kakak DKI Jakarta, tidak perlu lagi melakukan pra pendaftaran, apalagi yang mau masuk SD. Saya mau masuk SD Mas Eka, apa perlu saya pra pendaftaran? Enggak ya. Jadi Mas Eka kasih tahu dulu di awal nih ya. Jadi nanti tutorialnya untuk memang kriteria-kriteria yang tadi Mas Eka sebutkan. Jangan sampai salah, nanti tanggal 10 heboh ya, tanggal 10 rame. Kok saya nggak bisa melakukan pra pendaftaran? Padahal dia sekolahnya dari DKI Jakarta atau lulusan di DKI Jakarta, berkaka DKI Jakarta, dia pengen ikut pra pendaftaran. Nggak perlu ya, nanti langsung buat aja akunnya, diajuan akun sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Nah, untuk yang pra pendaftaran ini, setelah nanti melakukan pra pendaftaran, maka wajib melakukan aktivasi akun ya. Jadi nanti pra pendaftarannya dia sudah selesai, sudah dapat nomor pendaftaran ya, sudah dapat nomor pra pendaftarannya, itu nanti akan membuat akun ya, di akun website PPDB-nya. Jadi setelah melakukan pra pendaftaran itu jangan diem-diem baik gitu ya. Karena pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu, pengalaman tahun-tahun kemarin, dia merasa udah melakukan pra pendaftaran udah aja ya, nggak daftar PPDB lagi gitu kan, nggak membuat akun. Nah, ini yang agak repot ya. Jadi proses untuk pra pendaftaran ini memang agak panjang ya, dimulai dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 9 Juni. Makanya kalau untuk yang masuk kriteria untuk pra pendaftaran, silakan langsung lakukan di tanggal 10, karena nanti proses verifikasinya itu memakan waktu yang cukup lumayan panjang biasanya ya. Karena kan keterbatasan verifikatornya ya. Jadi nanti itu harus diverifikasi ya oleh verifikatornya. Jadi masih saya ingatkan sekali lagi sebelum masuk ke tutorialnya, bahwa yang melakukan pra pendaftaran
Pra-pendaftaran adalah yang ingin melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA serta SMK. Yang SD nggak perlu melakukan pra-pendaftaran. Yang melakukan pra-pendaftaran adalah yang berasal dari sekolah luar DKI Jakarta, namun ber-KK DKI Jakarta dan ingin melanjutkan sekolah lagi di DKI Jakarta. Maka wajib melakukan pra-pendaftaran. Setelah melakukan pra-pendaftaran, lakukan aktivasi akun. Setelah lakukan aktivasi akun, baru bisa pilih sekolah, baru bisa diseleksi, baru bisa tahu hasilnya. Gitu ya. Nah, berikut ini Mas Eka akan paparkan mekanisme untuk pendaftaran, pra-pendaftaran dan dokumen apa aja yang diperlukan ya. Kemudian SPTJM itu apa, kemudian surat ini apa, nanti silakan bisa di-download langsung di webnya ya. Berikut videonya. Iya, oke para warga ya. Ini dia tampilan untuk ini ya website PPDB pra-pendaftaran ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ya di sini ada beberapa menu, ada regulasi, kemudian ada registrasi, kemudian juga ada login ya nanti ya. Di situ untuk cara loginnya, kemudian juga ada pencarian dan rekap laporan. Nah, oke. Nanti Mas Eka akan bahas ya. Di sini ada regulasi berisi mekanisme, jadwal dan segala macamnya. Di sini juga registrasi berisi form, kemudian login diperuntukkan bagi CPBD yang telah memiliki tanda bukti ya. Kemudian di sini ada pencarian dan rekap laporannya ya. Jadi para warga nanti untuk yang pra pendaftaran silakan ubek-ubek di sini ya, cari-cari di sini ya. Oke, nanti Mas Eka akan bahas satu-satu ya, mulai dari registrasi, kemudian regulasi, login ya, pencarian. Nah, kita coba ke ini dulu ya, regulasi ya. Nah, di regulasi di sini ada mekanismenya ya, ada dua nih ya. Yang pertama adalah calon peserta didik yang harus mengikuti pra pendaftaran seperti yang Mas Eka sampaikan tadi ya di awal ya. Ini nanti para warga tinggal baca aja di sini ya. Itu kriterianya hampir sama. Jadi yang ini ya, CPBD yang berdomisili di DKI Jakarta selambat-lambatnya tanggal 1 Juni itu ya. Jadi 1 tahun sebelumnya ya. Kemudian asal sekolah di luar Provinsi DKI Jakarta lulus tahun 2021, 22 dan 2023 ya. Asal sekolah di dalam DKI Jakarta lulusan tahun 2021 atau 2022. Kemudian satu pendidikan asing ya. Ini yang pertama harus mengikuti pra pendaftaran. Jadi kalau misalkan masuk dalam 4 kriteria tersebut ya wajib melakukan pra pendaftaran untuk yang di itunya ya. Nah, ini sini untuk jenjang SMP ya, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan ya, mulai dari kartu keluarga, nilai rapot kelas 4 ya, semester 1 2 ke kelas 5 semester 1 2 dan kelas 6 semester 1, kemudian sertifikat akreditasi, kemudian surat keterangan peringkat rata-rata, sertifikat prestasi akademik, kemudian sertifikat prestasi non akademik, kemudian juga ada sertifikat prestasi non akademik juga ya. Yang tanda bintang 1 itu adalah wajib, yang 2 itu jika memiliki. Nah, untuk jenjang SMA dan SMK juga sama, wajib memiliki kartu keluarga, nilai rapot, kemudian sertifikat akreditasi sekolah, surat keterangan peringkat nilai rapot ya, sertifikat prestasi akademik dan non akademik, surat keputusan kepala sekolah tentang susunan pengurus OSIS tuh ya. Kemudian juga ada surat keputusan kepala sekolah tentang pengurus eskul. Ini tadi mekanismenya ada 2 ya, yang harus mengikuti pra pendaftaran dan ini ya, rincian dokumen yang harus diunggah ya untuk jenjang SMP dan SMA. Kita lihat jadwalnya. Jadwalnya di sini sesuai dengan rencana, yaitu tanggal 10 Mei 2023 pukul 8.00 dan berakhir pada tanggal 9 Juni pukul 12. Jadi nanti tanggal 10 mulainya jam 8 baru bisa melakukan pra pendaftaran. Sekali lagi ya, pra pendaftaran ya. Sampai dengan tanggal 9 Juni pukul 12.00. Nah, ini kriterianya sudah dibahas tadi ya. Nah, ini ada beberapa alurnya. Nah, ya, ini yang harus para warga ketahui dahulu ya. Ini sini alurnya ya. Tata cara pra pendaftaran PPDB tahun 2023 ya, logonya udah ganti ya, agak mending kan, agak bagus ya, cerah hijau. Oke, yang pertama nih ya, di sini melakukan mengakses halaman ya, halamannya di sidanira.jakarta.go.id/pra pendaftaran PPDB 2023 ya. Kalau sudah tinggal melakukan pendaftaran pada menu registrasi, kemudian mengisi formulir, kemudian juga mencetak tanda bukti, dan yang kelima adalah login ke dalam sistem Sidaniranya ya. Jadi yang ada di pra pendaftaran ini tadi kan ada menu login ya. Setelah itu mengupload ya hasil, mengunggah hasil pindai yang sudah
scan tadi, kemudian menunggu hasil verifikasi. Kalau sudah mencetak tanda bukti pengajuan pra pendaftarannya. Nah, yang itu tadi baru bisa didaftarkan ke akun PPDB-nya ya, membuat akun PPDB. Nah, ini ada dokumennya yang tadi ya, seperti yang Mas Eka bilang sampaikan di depan, ada surat keterangan peringkat peserta nilai rapot ya, rata-rata nilai rapot peserta didik dari sekolah asal, itu di-download aja. Surat pernyataan juga ini dari orang tua murid ya, atau dari calon peserta didik ya, karena banyak yang nanya kemarin, surat pernyataan tanggung jawabnya siapa yang tanda tangan, SPTJM yang tanda tangan, orang tua murid ataupun siswanya ya. Nah, ini dokumen ini masih tahun 2022, jadi nunggu nanti updatean terbaru ya. Nanti masih akan update lagi ya. Nah, di sini nanti ada kita ke registrasi ya, setelah cek ya. Oke, nah di registrasi ini ada beberapa item yang harus teman-teman lengkapi terlebih dahulu. Ini formulir atau form online-nya ya. Jadi para warga bisa langsung masukkan ya di sini ya. Jadi nanti dimasukkan ya, nah, identitas pribadinya ya. Nama peserta didiknya itu harus sesuai dengan kartu keluarga ataupun yang tertera di sidaniranya. Ya di kartu keluarga ya. Nicknya, kemudian nomor kakak. Nah, ini untuk tanggal lahirnya. Dia batas bawahnya itu di tahun 2017, batas atasnya itu di 2009. Misalkan di sini kita masukin aja tanggal 13 November ya, 13 Oktober 2009 ya. Kemudian itu tinggal pilih. Jadi batas bawahnya itu 2017 ya, paling muda, paling tua itu 2009 ya. Jadi ya kurang lebih umurnya memang membatasi sampai 21 tahun ya. 21 atau 23 ya untuk jenjang SMA ya. Jadi dibatasin ya umurnya, itu dikunci langsung ya, untuk kelahiran 2009 dan sampai dengan 2017 saja yang bisa daftar. Ya, kemudian di sini pilih jenis kelamin ya, laki-laki ataupun perempuan, nggak ada yang tengah-tengah ya. Di sini nama ibu kandungnya diisi sesuai dengan yang ada di kartu keluarga ya. Nah, ini identitas pribadi. Kemudian ada identitas alamatnya. Di sini tinggal dipilih aja provinsinya. Misalkan ini nggak ada bisa milih provinsi yang lain ya. Hanya di DKI Jakarta aja. Pilih provinsi DKI Jakarta ya sesuai dengan kartu keluarganya. Kemudian nanti setelah itu dipilih ya, di situ nanti kota ataupun kabupatennya dipilih juga sesuai dengan kartu keluarga, kecamatannya juga dipilih. Di situ sudah tertera semua, tinggal dipilih aja. Di sini misalkan kita ganti Tambora ya. Kemudian kelurahannya kita ganti aja, jangan jembatan besi aja deh ya, jembatan besi. Nah, jembatan besi, RT-nya dimasukin sesuai dengan kartu keluarganya, RW-nya juga sesuai dengan kartu keluarga. Kemudian tanggal cetak kartu keluarganya bisa dicek di kartu keluarganya ya. Tanggal cetaknya biasanya yang di samping barcode-nya itu ada ya. Itu dicek tanggal berapa, sesuaikan, masukkan, kemudian nanti tinggal klik cek nik. Nah, ketika sudah cek nik nanti akan muncul datanya ya. Kalau memang niknya valid maka bisa melanjutkan proses pendaftaran pra pendaftarannya ya. Registrasi pra pendaftarannya bisa dilanjut ya, karena ini nicknya tidak boleh dimasukkan nanti keblok oleh YouTube ya. Nah, untuk login nanti kalau setelah registrasi selesai maka para warga bisa langsung login. Nah, login ini nanti menunya sendiri, saat ini masih belum bisa dibuka ya tampilannya. Kalau misalkan mau diklik juga sekarang nggak bisa, jadi sesuai dengan jadwalnya aja. Jadi jangan pada heboh, jangan pada ribut, yang penting udah tahu gitu ya prosesnya, bahwa dari registrasi kemudian nanti tinggal proses login. Nah, ini loginnya memang belum bisa ya. Jadi registrasi dulu baru login ya, jangan main login aja ya. Nah, ini loginnya masih belum muncul ya, webnya masih belum bisa digunakan karena memang belum jadwalnya ya. Di sini juga nanti para warga bisa melihat pencarian ya, pencariannya di situ bisa dicek, kemudian juga rekap laporannya bisa dicek ya. Karena ini belum dimulai jadi ya masih belum bisa diapa-apain ya. Sampai dengan saat ini baru menu registrasi aja yang baru bisa dibuka ya. Ini mekanismenya, jadwalnya ya, sesuai dengan jadwalnya. Sekali lagi masih saya ingatkan, jadwalnya itu mulai tanggal 10 Mei sampai dengan tanggal 9 Juni ya. Ya, jadi itu jangan sampai lupa ya, yang melakukan pra pendaftaran adalah yang tadi Mas Eka sampaikan di depan ya. Setelah registrasi baru bisa login ya. Ya, oke, itu tadi videonya ya. Mudah-mudahan tutorial tadi ya, cara pendaftarannya. Walaupun kan Mas Eka nggak punya akunnya ya. Jadi secara garis besar seperti itulah ya. Karena di YouTube tidak boleh menampilkan nick sekarang ya. Kalau misalnya menampilkan nick langsung di take down tuh ya, karena menyalahi aturan. Jadi
nanti para warga kurang lebih mekanismenya seperti itu, nanti tinggal diupload aja ya. Setelah upload berkasnya dikumpulkan, nah itu nanti bukan dikumpulkan, dimasukkan ke dalam sistem, diupload, nanti itu akan diverifikasi. Nah dari sekarang siapkan berkas-berkasnya, sesuaikan dengan formatnya ya, jangan sampai salah formatnya ya. Oke. Para warga sekolah, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan lagi untuk para warga sekolah pastinya ya, dalam menghadapi PPDB ini yang ingin mau masuk sekolah nih ya. Dimulai dari sekarang, memang agak ribet ya, tapi mau tidak mau, suka tidak tidak suka ya, harus dilalui jalannya yang seperti ini ya. Oke, Mas Eka rasa cukup. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.